interaksi antara enzim dengan substrat, sifat enzim, regulasi aktivitas enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, serta peran enzim untuk kepentingan reaksi. Kayaknya banyak banget tapi tidak sebanyak itu ya. Nanti subtopiknya cukup ringkas kok. Oke, kalau kita bicara tentang enzim, yang paling sering kita dengar di enzim di mana kira-kira? Di mana? Lambung, terus mulut, terus ada di mana lagi? Usus, terus pankreas, ya. Itu yang dulu banyak kita pelajari ya di saluran pencernaan. Ya. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu lebih ke enzim secara umum. Sebenarnya enzim itu juga ada di dalam tingkat sel. Kalau masih kita belajar, kalau kita masih ingat belajar mengenai proses glikolisis, itu melibatkan enzim enggak? Iya, ya kan, dari glukosa 6-fosfat, 1-fosfat dan lain sebagainya. Masing-masing dari proses yang kecil-kecil itu ada bantuan dari enzimnya. Nah, jadi enzim itu tidak hanya terbatas pada saluran pencernaan saja, tetapi juga di tingkat sel serta berbagai organ. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai beberapa enzim di beberapa organ juga yang kaitannya nanti dengan kepentingan klinis. Untuk enzim sendiri kita mungkin sudah pernah belajar ya di kimia saat SMA. Enzim itu bersifat sebagai katalis ya, jadi dia akan mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Masih ingat nggak? Masih. Jadi caranya mempercepat laju reaksinya itu dengan cara apa? Itu dengan cara mengurangi energi aktivasi. Kita lihat di gambar sebelah kanan ini, bisa dilihat. Jadi dalam suatu reaksi itu jika tanpa enzim itu bisa dilihat di gambar yang garis warna merah ini. Energi yang diperlukan itu cukup besar ya. Sedangkan dengan bantuan enzim, bisa dilihat di yang gambar biru, garis biru ini. Nah, dengan adanya enzim tadi sebagai katalis, dia akan menurunkan energi ya, energi aktivasi. Ini cara kerja suatu enzim. Hampir semua enzim sendiri adalah suatu protein. Jadi kalau masih ingat kemarin salah satu fungsi protein adalah sebagai produksi sinyal, kemudian membantu reaksi dan lain sebagainya. Itu salah satu komponen dari enzim itu adalah dari protein. Beberapa juga dari asam ribonuklea, kemudian yang disebut dengan ribosim. Yang menghasilkan enzim itu cukup banyak, dari analisis genom manusia serta 4 gen manusia mengkodekan enzim yang fungsinya adalah untuk mengkatalisasi reaksi metabolisme. Ya, kalau jika belajar yang kemarin ya dari proses yang metabolisme karbohidrat, lemak, protein itu masing-masing dari satu reaksi ke reaksi lainnya, dari substrat sehingga bentuk produk itu ada enzimnya. Atau di siklus Krebs ya kemarin juga bisa dilihat dalam lingkaran itu dari satu ke satu lainnya itu enzimnya berbeda.
koenzim. Struktur enzim sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian yang protein disebut dengan akoenzim, dan bagian non protein disebut dengan kofaktor. Sehingga keseluruhan dari enzim itu disebut dengan holoenzim. Jika digambarkan, bisa dilihat gambar berikut ini bagian dari protein, dari enzim yang berasal dari protein disebut akoenzim. Kemudian ada bagian yang non protein itu disebut dengan kofaktor. Nah, jika kofaktornya itu berupa ion organik, itu bisa ya dari berupa logam, zat besi, magnesium, seng, dan kalsium. Ini unsur ya yang kita pelajari di blok 1.1 kemarin. Sedangkan yang dari vitamin itu disebut dengan koenzim. Ya, jadi kofaktor ini kalau dari vitamin namanya disebut dengan koenzim. Sehingga keseluruhan dari enzim ini disebut dengan holoenzim. Nah, tempat ini melekatnya bagian enzim yang melekat ke substrat ini, bagian yang akan direaksikan ya, yang akan mengalami proses reaksi ini substrat, ini akan nempel nanti di bagian enzim, di bagian aktif site. Ini mengenai struktur dari enzim. Jadi kalau kita belajar yang dulu, mungkin fungsi vitamin B, vitamin C dan sebagainya ya, itu kan bisa juga berfungsi sebagai koenzim ya, dalam proses reaksi. Nanti di materi yang besok ya, yang tentang vitamin dan mineral akan kita pelajari lebih lanjut mengenai enzim yang berfungsi, vitamin yang berfungsi sebagai koenzim. Nah, degradasi lagi dari kofaktor tadi. Kofaktor tadi berupa ion inorganik. Itu bisa apa saja? Bisa cukro, Fe, ferro dan Fe, kalium, magnesium, mangan, molybdenum, nikel, selenium, zinc ya. Jadi cukup banyak ini unsur-unsur yang ada di tubuh kita yang sifatnya sebagai kofaktor. Nah, ini dari ion inorganik ini membantu di enzim apa? Misalnya cukrum itu di sitokrom oksidase, Fe sitokrom oksidase, katalase peroksidase, K+ ini di piruvat kinase, magnesium isosinase, glukosan fosfat piruvat kinase. Jadi banyak ya ini reaksi-reaksi dari glikolisis sampai fosforilasi oksidatif cukup banyak ya, ini dari piruvat contohnya ya, piruvat kinase ya kita pelajari kemarin. Kemudian dari fosforilasi oksidatif yang ada di mitokondria itu ini sitokrom oksidase Fe ya. Terus ada juga yang di sebagai antioksidan seperti katalase dan oksidase ini ya, degradasi ini membuat yang sifatnya oksidan menjadi apa namanya, jadi netral ya. Jadi ada dua Kemudian juga dari jenis-jenis lainnya ya, di sini banyak sekali enzim yang membutuhkan kofaktor berupa unsur-unsur logam. Oh iya. Sedangkan yang untuk koenzim ini ada beberapa ya, dari vitamin B ya, biotin, kemudian vitamin B12, vitamin B2 dan lain sebagainya. Jadi ini lavin, biotin, koenzim A ya. Kalau masih ingat kemarin asetil OA, koenzim A ya, itu adalah di sini.
Ini akan menambahkan gugur hasil, misalnya asam atau DNA. Jadi ini akan kita bahas lebih lanjut besok ya. Jadi kerjanya di mana itu ada detailnya ya. Itu perbedaan antara kofaktor dan koenzim. Kalau kofaktor tadi dari ion O. Terus yang kalau koenzim dari vitamin. dari vitamin. Yang topik yang ketiga, subtopik yang ketiga mengenai substrat yang akan direaksikan itu namanya adalah sisi aktif atau aktif site. Jadi bisa digambarkan di gambar sebelah kanan ini. Misalnya ini adalah suatu enzim, terus ini ada kofaktornya tadi. Ini adalah substrat yang akan direaksikan. Substrat ini akan menempel ke sisi aktif, akan membuat ikatan ya ini. Ini substratnya. Terus di sini akan mengalami suatu reaksi kimia, akan terjadi penambahan ikatan kimia. Terus dari bentuk substratnya seperti ini tadi, setelah direaksikan akan menjadi dua. Itu misalnya yang enzim yang sifatnya katabolisme, dia akan memecah suatu substrat menjadi suatu produk. Setelah selesai bereaksi, maka enzim akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini kan agak berbeda ya pada saat dia ditempeli oleh suatu substrat ya. Untuk tata nama dari enzim sendiri itu terbagi jadi 6 kelas menurut AUB atau Union of Biochemistry. Yang pertama adalah oksidoreduktase. Ini oksidoreduktase ini berperan dalam reaksi redoks ya, oksidasi dan reduksi. Kalau bisa ini kelihatan kan ya? Ini contohnya dari laktat jadi piruvat ya, dimana elektronnya ini akan dipindah ke NAD plus ya, dan H plusnya ini juga, sehingga akan terjadi NADH dan H plus. Ini dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Ini contoh untuk enzim oksidoreduktase. Jadi redoks ya, oksidasi dan reduksi. Ini contoh lainnya dari enzim dehidrogenase peroksidase. Untuk kelas yang kedua namanya adalah transferase. Bisa digambarkan di sini dari A yang awalnya berikatan dengan B ditambahkan dengan C, maka ikatannya akan berubah dari A jadi sendiri, B berikatan dengan C. Bisa dilihat contohnya sebelah kanan itu juga dari asam amino serin. Masih ingat ya jenis-jenis asam amino kemarin? Itu bisa diubah jadi glisid. Caranya bagaimana? Dia akan mentransfer ya, mentransfer dari ikatan kimianya ini. Yang awalnya dia berikatan dengan C dan NH3, dia berikatan dengan C. Lantai sampingnya. Yang ketiga adalah hidrolase. Kalau lihat dari namanya ini hidro, ada kaitannya dengan air, ya. Yaitu dengan penambahan dari H2O. Di AB ditambah H2O menjadi AH dan B2. Contoh di sini dalam urea ya. Jadi urea
urea, ini katanya seperti ini, kemudian ditambahkan H2O, jadi CO2 dan 2NH3. Contoh yang hidrolase itu ada enzim urease, ada juga alkalin fosfatase dan juga pepsin. Jadi kebanyakan yang enzim ada di pencernaan itu sifatnya hidrolisis, ya. Dia butuh air dalam melakukan reaksinya. Yang keempat adalah liase atau sintase. Itu contohnya seperti ini, dari XABY jadi A dan B perikatan X dengan Y. Bisa dilihat di sebelah kanan dari pirufat. Nah, ini yang ikatanya di sini dengan bantuan pirufat dekarboksilase akan jadi asetaldehid plus CO2. Ini akan jadi CO2. Yang kelima itu ada isomerase. Dia mengubah struktur geometrik, ya, atau isomer. Dulu pernah belajar saat SMA, ya, suruh nyari nama lainnya isomer ini apa, ya, dipindah nanti rantainya di sini jadi apa ya, kalau masih ingat. Nah, enzim yang mengubah struktur kimia tadi dari rantainya itu namanya adalah isomerase. Contohnya ini metilmalonyl-CoA. Ini ikatan di sini akan diubah, ya, jadi succinyl-CoA. Yang ligase itu dari AB plus ATP jadi AB, ADP dan PI. Jadi ini reaksi yang memerlukan energi ATP. Contohnya perubahan dari pirufat jadi oksaloasetat. Pirufat plus CO2, di sini ATP dengan bantuan pirufat karboksilase menjadi ADP dan fosfat energi tinggi dihasilkan oksaloasetat. Masih ingat pirufat itu hasil akhir dari proses apa? Hidrolisis. Kalau yang ini proses yang apa? Mulainya dari proses apa? Oksaloasetat. Siklus Krebs, ya, itu masuk dalam. Terus untuk yang enzim yang sifatnya hidrolisis, hidrolase tadi yang kelas ketiga, ini kebanyakan ada di saluran pencernaan. Contohnya yang di flash border enterosit, ya, jadi sel-sel pencernaan. Ini ada karboksi, peptidase, aminopeptidase, dipeptidase. Ini enzimnya. Substratnya apa? Polipeptida. Polipeptida itu masuk apa? Karbohidrat, lemak atau protein? Protein. Akan mengalami hidrolisis dengan bantuan enzim ini mendapatkan final produk ada asam amino. Terus ada heterokinase, ada sukrase. Heterokinase itu substratnya adalah tripsinogen, diaktifasi menjadi tripsin, nanti akan menghasilkan produk polipeptida. Sukrase ini mengubah dari sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Kembali ke soal pretest, ya enggak? Iya. Soal pretest biokimia. Terus ada juga dari somalase itu mengubah dextrin menjadi glukosa. Jadi glukosa yang cabangnya jadi dexa. Terus ada maltase, laktase, ada yang memecah nukleotida ini, ya. Ini juga soal pretest kemana aja. Laktosa itu tersusun dari
glukose, sedangkan nukleosida dan fosforilase itu menjadi urin dan basa pirimidin. Jadi proses di usus itu berlanjut ya, jadi yang pencernaan besar menjadi pencernaan yang lebih kecil itu dengan bantuan enzim-enzim di pencernaan. Oke, sudah masuk ke yang keempat, yaitu interaksi dengan enzim dengan substrat. Itu digambarkan jadi dua jenis ya. Ada model lock and key, ada bentuk yang model yang induced feed. Untuk model lock and key ini substrat langsung cocok tepat ke sisi aktif dari enzim. Contohnya, udah bentuk enzimnya seperti ini, substratnya seperti ini, bisa langsung nempel gitu ya, sesuai. Sedangkan untuk yang model induced feed itu dia enzimnya awalnya seperti ini, agak ketutup, tetapi saat substratnya datang nempel, maka bentuk enzimnya ini akan berubah menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Ini yang disebut dengan induced feed. Kita lihat di gambar yang lain. Ini yang gambar untuk lock and key, seperti kunci dan gembok ya. Ini contoh substratnya, bentuknya seperti ini. Ini bentuk enzimnya, langsung ya, bentuknya sama, menempel terjadi suatu reaksi dan nanti akan menghasilkan suatu produk. Produknya akan jadi dua contoh yang ada di sini. Ini yang model lock and key. Untuk yang induced feed bisa digambarkan di gambar berikut ini. Jadi ini adalah substratnya. Ini substratnya, gambarnya seperti ini. Enzimnya sebelum bertemu dengan substrat, dia aktif site-nya, dia bentuknya tidak lock ya, dengan ini, tidak sama dengan ini. Tetapi setelah berikatan, maka dia akan menyesuaikan bentuknya dari enzimnya. Kemudian setelah menempel terjadi reaksi menghasilkan suatu kompleks ya, dan akan dihasilkan suatu produk ya. Jadi dua itu. Kemudian yang dari enzimnya yang bentuknya seperti ini kembali lagi ke bentuk semula. Ini untuk model yang induced feed. Dari yang pendahuluan, terus nama, kemudian dari jenis-jenisnya tadi ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum? Terlalu cepat nggak? Enggak. Oke, kita bisa lanjutkan kalau gitu. Terkait dengan sifat enzim. Tadi dari enzim itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama mempunyai sisi aktif sesuai dengan strukturnya tadi. Kalau didefinisikan, jadi molekul enzim mengandung kantong khusus atau celah khusus yang berikatan dengan substrat yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif mengandung rantai samping asam amino yang berperan dalam mengikatkan substrat dan katalis. Jadi akan terjadi pengikatan ya, jadi antara substrat dan enzimnya. Kita lihat di gambar berikut ini untuk memperdalam materinya. Jadi dari enzim, contohnya ini sukrase ya, untuk mengkatalisis dari
sukrosa. Ini sukrosa, substratnya antara enzim dengan substrat terjadi penempelan, kemudian prosesnya ini sifatnya hidrolisis dengan penambahan H2O. Substrat ini akan terjadi reaksi menjadi suatu produk dipecah ya. Selanjutnya produknya akan menjadi dua. Sukrosa itu dari suatu disakarida jadi monosakarida, itu glukosa dan fruktosa. Maka kemudian enzimnya akan kembali lagi. Ini bisa digunakan berulang ya, enzimnya bisa untuk mengkatalisis sukrosa lainnya. Jadi kalau kemarin belajarnya di saluran pencernaan itu enzimnya untuk mencah ini gitu ya, dari gambarannya seperti itu. Itu mempunyai sisi aktif untuk berikatan dengan substrat. Yang kedua, dari sifat enzim sendiri itu mempunyai sifat katalis ya, atau katalitik. Artinya adalah mempercepat reaksi. Contoh peningkatan kecepatannya itu seperti apa? Itu bisa sampai 1000 sampai 10 pangkat 8 ya, lebih cepat dibandingkan yang reaksi yang tidak dikatalisis oleh enzim. Jadi cukup signifikan ya kecepatannya melesat. Jadi kalau mau kita umpamakan misalnya mahasiswa A dan B itu satu kos, gitu. Terus mau ke kampus, mahasiswa A itu jalan kaki, sedangkan mahasiswa B itu dia pakai kendaraan motor misalnya kampus. Maka akan lebih cepat yang naik motor yang sedangkan tanpa badan loh, tanpa badan. Maka akan lebih cepat yang mahasiswa B, yaitu motornya itu adalah suatu enzimnya. Jadi mempercepat reaksi, mempercepat sampainya itu ya, sampai menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, enzim sendiri mempunyai sifat spesifik atau spesifitas. Hanya berinteraksi satu atau beberapa substrat saja dan mengkatalisasi hanya satu jenis reaksi kimia. Contohnya tadi enzim sukrase tadi untuk substratnya yang sukrosa. Kalau yang laktase untuk mengkatalisis substratnya apa? Laktase, laktosa. Kalau amilase, amilum. Gitu ya. Amilum tuh masuk apa ya? Monosakarida, disakarida, atau polisakarida? Polisakarida. Ya, kita berikan kemarin ya di praktikum, salah satu tes untuk mengidentifikasi amilum, salah satu jenis polisakarida. Yang keempat yaitu ada kemampuan untuk diregulasi atau diatur. Seperti pada homeostasis ada proses feedback. Nah, untuk enzim sendiri itu juga ada proses feedback ya. Jadi enzimnya itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan ya. Jadi diatur pada konsentrasi tertentu. Jadi bisa diaktifasi atau diinhibisi sesuai dengan lajur pembentukan produk, memberi respon terhadap kebutuhan sel. Jadi kalau misalnya masih ingat ada namanya enzim di lambung itu pepsin ya, ya enggak? Ya. Pepsin itu sebelum aktif namanya pepsinogen. Nah, kalau tidak ada makanan kemudian HCl-nya tidak cukup tinggi, itu dia tetap dalam bentuk pepsinogen. Tapi jika sudah ada makanan yang mengandung
protein, kemudian dia HCl mulai dikeluarkan, maka pepsinogen itu bisa aktif menjadi vaksin. Jadi jika ada produk itu diaktifkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk enzimnya kalau sendiri itu kan pepsin itu mencerna suatu protein kan ya. Padahal dari struktur lambung sendiri itu kan komponennya juga ada dari protein yang tidak memakan diri sendiri ya, itu istilahnya. Nah, jadi dalam bentuk inaktif kalau tidak ada makanan yang mengandung protein. Yang sifat selanjutnya dari enzim itu ada di lokasi tertentu. Nama lainnya adalah kompartementasi. Enzim bekerja pada lokasi tertentu termasuk dalam tingkat sel ya. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk bagian yang nukleus ini ada enzim yang membantu untuk sintesis DNA dan RNA. Ini terbatas di daerah sini. Kemudian ada enzim dari lisosom. Ya, itu hanya juga ada di lisosomnya saja. Gitu. Terus ada enzim yang ada di sitosol. Sitosol itu salah satunya itu membantu dalam proses glikolisis ya enzimnya. Terus ada hexosamonofosfat pathway atau pentosa fosfat, sintesis asam lemak juga ada di sitosol. Jadi ada di tempat tertentu. Terus ada di mitokondria, itu ada di siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Itu ada di mitokondria. Nah, kalau misalnya dari enzim tadi keluar atau dia membran dari mitokondrianya rusak, enzimnya bisa keluar. Akibatnya apa? Ini bisa menyebabkan nanti kematian dari sel itu sendiri, karena dia kan sifatnya dia kan destruktif ya terhadap organ-organ organel sekitarnya gitu. Jadi ini contoh-contoh untuk yang enzimnya yang ada di nukleus itu yang untuk sintesis DNA dan RNA, mitokondria itu yang untuk ini ada sitokrom oksidase untuk fosforilasi oksidatif dan lain sebagainya. Terus ada masih ingat ini untuk enzim yang organela peroksisom itu ada enzim katalase. Terus ada endosom itu ada peroksidase dan lain sebagainya. Jadi pada sistem atau pada lokasi tertentu, organela tertentu, enzimnya juga khusus. Kompartementasi ini akan menyebabkan efisiensi metabolik dan menyederhanakan regulasi. Jadi hanya di wilayah tertentu. Oh, misalnya kalau glikolisis terjadi di sitosol, ya enzimnya glikolisis. Terus lanjutannya siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadi di mitokondria. Enzim yang digunakan untuk siklus Krebs ada di mitokondria. Ya, khusus dan spesifik tadi. Hingga untuk regulasinya ya tertentu, misalnya sel yang tidak punya mitokondria ya tidak ada enzimnya yang membantu untuk proses siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Nah, tidak bisa bekerja secara glikolisis aerob, dia bekerja sebagai glikolisis anaerob. Enggak. Mitokondria kan dia untuk respirasi sel kan dia butuh oksigen kan. Kalau tidak punya mitokondria maka dia reaksinya sifatnya jadi anaerob.
sifat-sifat enzim. Nah, contoh regulasi tadi, salah satu sifat enzim adalah bisa diregulasi, bisa dikendalikan, bisa diatur. Contohnya untuk regulasi itu ada yang sistemnya allosterik ya, pakai enzim allosterik. Jadi misalnya suatu reaksi ya, reaksi sampai menghasilkan produk akhir adalah G, maka produk G kemarin ini seperti hormon ya, G ini bisa menghambat kerja dari suatu enzim yang mempercepat reaksi dari D ke E. Ini sifat regulasinya. Kayak hormon kemarin misalnya jadi TRH, TSH, tiroid. Kalau tiroidnya sudah cukup, dia akan feedback ke atasnya, ke TSH, TRH. Itu untuk enzim pun seperti itu. Jadi ada proses regulasi. Nah, ini yang untuk allosterik ya, fungsi allosterik. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut sini. Ini gambaran dari suatu enzim. Enzimnya ini holoenzim ya. Terus ada bagian yang untuk melekat inhibitor atau penghambat. Jika penghambatnya tidak ada, itu maka reaksinya bisa lanjut. Jadi awalnya yang substratnya seperti ini menempel dengan enzim, terjadi reaksi menghasilkan suatu produk. Sedangkan jika terjadi ada sisi atau inhibitor yang menempel ke sisi inhibitor, contohnya di gambar berikut ini, inhibitornya nempel ke sisi inhibitor site, maka ini akan menyebabkan bentuk enzimnya ini jadi berubah atau tidak pas ya dengan substratnya ya. Berarti substratnya tetap bisa menempel, tetapi tidak dapat bereaksi karena sifat enzimnya ini berubah dengan ditempeli oleh inhibitor. Regulasi lain selain dari allosterik itu dengan modifikasi kovalen ya, ikatan kovalen. Ini bisa dilihat di gambar berikut ini. Jadi dari modifikasi kovalen dari enzim regulasi oleh fosforilasi dan defosforilasi dari serel residu. Ini fosforilasi itu adalah penambahan dari atau akan dihasilkan suatu fosfat ini ya, fosfat dan ini nanti. Jadi misalnya ini enzim dan serin dan obat dengan bantuan enzim kinase ATP diubah jadi ADP dengan bantuan MG12, ini kofaktornya jadi enzim dan serin, terus jadi O dan PO4. Terus dikembalikan lagi dengan fosfatase enzim dan serin, tambahkan H2O, tambahkan MG12 dan fosfat energi tinggi. Bisa juga dengan gambar yang ini ya, ini mirip dari protein kinase, jadi yang PO 3 nya 12, ini lebih detail saja, jadi HPO 4 2 ini contoh untuk modifikasi kovalen. Jadi modifikasi dari ikatan kovalen. Kemarin kita belajar di Toxality 1 ada jenis-jenis ikatan di dalam ikatan kimia. Ada juga terkait dengan CAMP ya,
masih ingat, ini dalam proses interaksi antar sel, ada protein kinase A dan CAMP. Protein kinasenya ini mempunyai dua subunit katalitik, daerah C dan regulator itu F. Pada kondisi tidak aktif, F akan berikatan dengan C, sehingga sisi aktif C akan terbentuk oleh R. Jadi dia digambarkan seperti ini. Bagian R regulator dan ini bagian katalitik adalah C. Pada saat tidak aktif atau tidak ada CAMP itu maka gambarannya seperti ini. Ini bagian regulatornya, ini C-nya. Bagian katalitik. CAMP akan diberikan kepada R, berikatan di sini, sehingga bagian ini itu akan lepas. C-nya ini enzimnya menjadi aktif. Ini regulatornya. Sehingga bagian dari sisi enzim yang aktif ini akan bisa bereaksi dengan suatu substrat setelah ini diikat oleh CAMP ya, bagian regulator. Jadi kalau kemarin belajar mengenai proses hormon peptida, masih ingat nggak? Hormon jenis dari protein itu salah satunya adalah melalui aktivasi dari CAMP ini. Ingat nggak? Nggak ingat. CAMP, nah itu digambarkannya pengaktifannya seperti itu. Kerja dari enzimnya. Jadi kan ada reseptor. Kalau yang hormon dari golongan yang hidrofilik itu reseptornya ada di membran, di membran. Nah di situ ada reseptornya, kemudian hormon nempel, kemudian jadi mengaktifkan CAMP di bawahnya. CAMP aktif, enzim yang bekerja selanjutnya ke bawah itu menjadi aktif, reaksi selanjutnya bisa terjadi sampai tergantung dengan jenis hormonnya tadi, dia sifatnya apa, dia akan masuk ke atau membentuk suatu protein lain, atau dia akan mempercepat jadi suatu reaksi di selnya. Ini contoh untuk modifikasi kovalen, juga itu dalam proses fosforilasi, penambahan dari fosfat ya. Tadi saya gambarkan secara umum di depan. Jadi dengan adanya fosfat itu nanti jadi on ya. Yang awalnya enzim inaktif dengan adanya sinyal ini jadi on dengan penambahan fosfat. Enzimnya menjadi aktif dengan pemberian fosfor. Kebanyakan dengan adanya pemberian fosfor ini jadi aktif ya. Pemberian fosfor. Kalau ditarik fosfornya, enzimnya itu jadi inaktif. Ini contohnya. Dari fosfornya terus dikeluarkan fosfornya, PI-nya, enzimnya jadi inaktif. Oh iya. Ini salah satu fungsi fosfat kemarin ya, kita belajar yang metabolisme fosfat di blok hormon endokrin ya, masih dari fosfat ini. Ini contohnya dari fosforilasi menjadi aktif pada glikogen fosforilase dan sitratase. Fosforilasi menjadi kurang aktif, defosforilasi kurang aktif, ada glikogen sitase dan fosforilat. Untuk regulasi itu tadi bisa dengan sisi allosterik, bisa juga dengan modifikasi
ikatan kovalennya. Untuk yang lainnya yaitu dengan cara regulasi induksi dan represi sintesis enzim. Enzim akan disintesis jika ada substratnya. Jadi enzimnya itu aktif ketika ada substrat. Itu tadi laktase itu jika ada laktosa, kita minum susu, itu laktasenya akan bekerja. Untuk enzim sendiri itu bisa menjadi atau sebelum aktif itu akan jadi proenzim dulu. Jadi sifatnya ini tidak toksik ya sama jaringan sekitarnya. Jadi bentuknya proenzim atau bentuknya zimogen. Kalau seperti tadi pepsinogen itu tidak aktif jadi pepsinya tidak aktif jadi pepsinogen. Kalau pepsinogen diaktifkan jadi pepsin, rexinogen diaktifkan jadi apa? Rexin. Chymotrypsinogen, bentuk aktifnya ada chymotrypsin. Nah, kalau disintesis dalam bentuk aktif banyak di jaringan itu akan berbahaya, dia akan merusak sel-sel di sekitarnya. Contoh lainnya adalah hormon enzim yang bekerja pada pembekuan darah. Jadi jika ada luka, faktor intrinsik atau faktor pembekuan di darah itu baru bisa aktif kalau ada luka. Jika tidak luka, ya tidak aktif, ada di situ tapi dalam bentuk non aktif. Besok adik-adik belajar di blok hematologi semester depan, blok pertama ya, itu blok hematologi. Itu ada faktor pembekuan darah, ada 13 faktor ya. Faktor 1, faktor 2 kalau dulu pernah belajar lagi. Ada yang fibrinogen jadi fibrin, ingat nggak? Nah itu atau enzimnya. Jadi di darah tetap ada, tetapi kalau tidak ada luka tidak diaktifkan. Jadi untuk regulatornya itu bisa dari substratnya. Tadi kalau tidak ada substrat maka dia akan tidak diaktifkan enzimnya, atau inhibisi dari produk tadi yang akhir sifatnya seperti feedback negatif, dia akan menghambat reaksi atau enzim sebelumnya. Bisa juga dengan sisi allosterik tadi yang digambarkan di gambar yang pertama tadi. Ada bagian enzim, di sana ada yang bagian untuk mengikat sisi inhibitor, itu sisi allosteriknya. Terus bisa juga dengan modifikasi kovalen, dengan juga sintesis atau degradasi dari enzim. Jadi kalau sudah cukup banyak itu akan terjadi degradasi. Ini untuk yang paling lama itu yang ini ya, proses sintesis dan degradasi dalam enzim. Sedangkan yang lain dari substrat, produk allosterik dan modifikasi kovalen itu cukup cepat prosesnya. Untuk inhibisi enzim sendiri itu ada dua, ada kompetitif dan non kompetitif. Artinya apa? Kompetitif itu struktur inhibitor hampir sama dengan substrat. Ini contohnya, ini substrat yang akan direaksikan. Sedangkan inhibitornya itu juga mirip ya, bentuknya mirip. Sehingga kalau sudah tertempel inhibitornya di sisi aktif, sama-sama misalnya ke sisi aktif, maka kemampuan substrat untuk nempel atau substrat menempel ke enzim lain yang sisi aktifnya sama itu akan berkurang, akan bersaing.
maka namanya adalah kompetitif. Ini sering dijadikan sebagai dasar suatu pengobatan ya. Misalnya obat-obatan yang menghambat suatu enzim kayak gitu. Nah, obatnya itu struktur kimianya itu dibuat mirip dengan substratnya. Jadi bersaing antara substrat dengan obatnya. Jadi kalau substratnya misalnya asam urat itu tinggi, ada enzimnya sama ya. Kalau ada obat allopurinol itu misalnya dia bisa bersaing. Produk akhir asam uratnya itu akan berkurang. Itu untuk kompetitif. Sedangkan yang non kompetitif itu menempel ke sisi allosteriknya tadi. Contoh di sini digambarkan ini substratnya, ini inhibitornya. Inhibitornya akan menempel ke sisi aktifnya. Ini nempel ke sini ya. Kalau yang tadi kan ke sisi aktifnya. Inhibitornya akan nempel ke enzimnya. Bentuk enzimnya akan berubah. Ini yang modifikasi allosterik tadi. Sehingga substratnya yang awalnya bisa nempel seperti ini karena perubahan bentuk jadi tidak bisa menempel. Ini yang non kompetitif. Gambaran lain yang ini kompetitif. Ini bentuk normalnya, ini inhibitornya. Ini contoh obat-obatan ya, struktur kimianya mirip begitu, bersaing dengan substratnya di sisi aktifnya. Ini yang kompetitif. Ini substrat aslinya, ini obatnya, contohnya misalnya. Jadi substratnya tidak bisa nempel ke sisi aktif. Sedangkan yang non kompetitif tadi dia akan mengubah bentuk dari suatu enzim sehingga akan menyebabkan perubahan bentuk enzim. Substrat tetap bisa menempel tetapi tidak dapat bereaksi. Ini contoh pengaturan ya. Pengaturan dari enzim itu bisa dari sisi kompetitif dan non kompetitif. Lumayan cepat ya. Sudah sampai ke G. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Paham kan? Paham ya? Enzim. Struktur, tata nama, sifatnya, proses regulasinya. Saya lanjutkan ya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan enzimatis. Yang pertama adalah konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksinya akan semakin meningkat. Iya. Seiring dengan penambahan substrat, maka nanti kecepatan reaksinya akan meningkat, enzimnya akan diproduksi lebih banyak, kecepatan reaksinya akan menjadi lebih cepat. Sedangkan jika diatur di sisi allosteriknya ini sedikit menjadi lebih lambat kalau ada regulasi allosterik. Dengan konstanta Michael-Menten atau Km, konsentrasi substrat yang menyebabkan setengah kecepatan reaksi maksimal. Jadi ada namanya batas ya. Jika substratnya sudah cukup, enzimnya sudah cukup, maka setelah ditambahkan substrat lagi atau ditambahkan enzim lagi, maka kecepatannya itu akan menjadi stabil, akan ke kanan, tidak secepat kenaikan di sini. Dengan kenaikannya akan lebih mendatar kayak gitu.
enzimatis itu ada konsentrasi enzim, ini disesuaikan dengan konsentrasi substrat. Ada juga dari peran kofaktor dan koenzim. Jadi misalnya vitamin B itu membantu dalam proses metabolisme atau mempercepat metabolisme dari karbohidrat protein. Jika vitaminnya berkurang, kira-kira enzimnya jadi maksimal atau tidak kerjanya? Vitamin Karena kok sifatnya kofaktor kan Iya. enzimnya bisa maksimal atau tidak kerjanya kalau kekurangan vitamin B? enggak. Tidak ya. Jadi walaupun makronutrien yang kita makan misalnya sudah cukup, protein sudah cukup, karbohidrat, tetapi kok kita belum bisa mendapatkan tenaga yang maksimal dari itu. Bisa karena kekurangan dari kofaktor dari vitamin, kekurangan vitamin B misalnya. Jadi saling melengkapi dari makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu vitamin dan mineral, karena dia sifatnya sebagai koenzim. Atau misalnya yang mineral tadi kurang Fe. Fe itu untuk apa biasanya? Paling darah. Ya benar, hemoglobin ya, pembentukan hemoglobin. Ya, jadi misalnya makan daging sudah cukup, terus makan sayuran yang mengandung Fe itu sudah cukup, ya. Tapi kok kadar Hb-nya tidak meningkat? Ya bisa karena kofaktornya kurang kayak gitu. Bisa dalam reaksinya tidak maksimal. Terus juga selain dari proses tadi yang mempengaruhi kecepatan reaksi substrat, enzim dan koenzim, itu ada suhu. Suhu itu juga mempengaruhi dari suatu reaksi enzimatis, reaksi kimia. Pada manusia sendiri itu optimalnya 35 sampai 40-an ini ya. Tapi untuk suhu normalnya kita itu biasanya kita 36,5 sampai 37,5. Sehingga jika kurang dari ini atau namanya adalah hipotermi atau hipertermi ya, hiperpireksia, demam tinggi itu ya, itu reaksi enzimatisnya akan berkurang. Jadi pada keadaan sakit, demam tinggi itu ya, jadi badan-badan tidak enak gitu ya misalnya. Namun ada juga justru ada bakteri yang hidupnya itu di suhu di atas 40, misalnya 70 derajat. Itu bakteri yang biasa digunakan untuk PCR. Ingat ya PCR pas COVID dulu sering ya. Nah dalam suatu reaksi PCR itu nanti dia akan mereplikasi gen ya, itu butuh bantuan bakteri ya, enzim dari bakteri ya, termofilik ya. Itu ada di Houston, Amerika itu banyak di sana bakterinya. Itu justru akan optimal pada suhu tinggi 70 derajat. Jadi pada suhu tertentu enzim itu kerjanya juga maksimal pada suhu tertentu. Tergantung jenisnya. Kalau bakteri misalnya optimalnya di suhu 70, sedangkan kalau manusia itu enzimnya bekerja baik pada suhu 35 sampai 40. Demikian juga untuk pH itu juga menentukan kecepatan reaksi enzimatis. pH itu bisa optimum pada
pH rendah atau pH tinggi, ke asam atau basa. Contohnya yang enzim yang ada di daerah lambung itu ke pH tinggi atau rendah? Rendah. Kerja maksimalnya Asam. rendah. Asam. Ini contohnya untuk pepsin itu di ini ya, puncaknya justru di virus 1. Terus tripsin ini sekitar ini 5-an. Kemudian alkalen fosfatase lebih ke alkali, maka ke 8 dan sebagainya. Perubahan pH akan menyebabkan perubahan konformasi sehingga aktivitas enzim akan menurun. Tetapi sifatnya ini biasanya adalah kalau pH-nya dikembalikan ke normal itu masih bisa aktif kembali. Tapi kalau misalnya dia dalam jangka waktu lama itu sifatnya jadi irreversible walaupun pH-nya dikembalikan ke bentuk ke pH semula. Karena enzim itu bisa mengalami denaturasi ya, pecah enzimnya. Seperti juga saat untuk proses isolasi DNA itu kita berikan enzim ya, itu agar enzim yang bukan mengatur ke DNA-nya itu akan terdenaturasi. Karena yang mau kita ambil adalah DNA-nya. Ini contoh-contoh pH maksimum atau optimum dari enzim-enzim yang ada di pencernaan. Ada yang sifatnya ke asam, ada yang sifatnya basa. Contohnya pepsin lebih ke asam. Ini subtopik yang terakhir. Untuk yang mempengaruhi tadi apa? Reaksi enzimatis. Kita review sejenak. Reaksi enzim substrat, suhu, pH, faktor, Faktor koenzim. Terus Sintesis substrat enzim. suhu pH tadi. Tuh, jadi hal-hal tersebut yang akan meningkatkan atau enzimnya bisa bekerja optimum, bekerja maksimal, tergantung oleh beberapa faktor tadi. Oke, kita lanjut untuk peran enzim untuk kepentingan klinis. Kalau kita kemarin tahunya enzim itu hanya ada di saluran pencernaan, ternyata enzim itu cukup banyak ya. Contohnya ada di jantung, ada juga dari skeletal otot duri, di liver, di otak kayak gitu. Terus ada juga yang ada di pankreas, yang ada di jantung, liver ya, pankreas dan lain sebagainya. Ada yang di osteoblast, ada yang di prostat, ini untuk yang laki-laki. Nah, ini bisa jadi marker. Jadi kalau pada kanker prostat itu apa? Ada laki-laki ya, itu ada kelenjar prostat sana. Nanti di dekat dari uretranya ada kelenjar prostat. Nah, itu kalau ada kanker di prostat tersebut, enzimnya ini akan terjadi peningkatan di darah. Yang harusnya dia ada di lokasi prostat saja, tetapi karena ada proses hipertrofi dan ini ya, penambahan dari sel-sel kanker prostatnya ini, enzimnya jadi meningkat. Ini contohnya asid fosfatase atau singkatannya adalah PSA. Ini ikut ke aliran darah, sehingga ini bisa jadi marker atau
tanda ya, oh ada peningkatan PSA di darah, kemungkinan orang tersebut terdiagnosis kanker prostat kayak gitu. Jadi ini normalnya ada di jaringan ini, tetapi jika berlebihan ini bisa terbawa oleh darah sehingga bisa dideteksi di darah. Contoh lainnya adalah enzim yang ada di jantung. Jika ada serangan jantung, ini serangan jantung namanya adalah myocard infarct. Kalau istilahnya apa ya? Serangan jantung angin duduk ya. Itu enzim ini bisa meningkat ya, bisa AST ini bisa meningkat. Terus pada hepatitis virus, enzimnya ini memang ada di hepar ya, tetapi jika ada serangan dari virus di hepar itu akan meningkatkan kadarnya di darah. Ini bisa juga ada di liver ya, ini bisa jadi marker juga untuk hepatitis virus, SBOT, SGBT. Nanti ada di belajar tentang diagnosis penyakit ya. Oh, peningkatannya dari hasil lab didapatkan peningkatan AST dan ALT atau SGOT, SGBT. Kemungkinan diagnosisnya apa saja bisa kita lihat. Terus untuk yang ini ada di pankreas amilase, bisa normalnya juga ada, tetapi jika ada radang atau pankreatitis, radang pankreas ya, pankreatitis akut, amilasenya akan tinggi di darah. Dan untuk penyakit-penyakit lainnya seperti CK, ini kreatin kinase, ini suatu enzim normalnya memang ada di organ dari jantung ya. Itu pada myocard infarct itu juga meningkat. CKMM dan CKMB ada yang lebih spesifik lagi nanti kreatin kinase. Jadi ini CK ini ya, kreatin kinase. Ini jika ada peningkatan, misalnya kan kita tidak langsung ngambil sesuatu di jantung gitu ya. Oh, ada serangan jantung terus ngambil enzimnya langsung ke jantungnya gitu kan. Jadi kita deteksi lewat darah, karena kalau ada kerusakan di organ tersebut maka enzimnya bisa masuk ke aliran darah. Contohnya lagi untuk kepentingan klinis itu seperti pada obat penisilin, antibiotik, ini kaitannya dengan mikrobiologi ya, mungkin ada yang sudah belajar. Dia akan ada analog dengan transisi yang akan mengikat sangat erat dengan glycoptidyl transferase, enzim yang dibutuhkan oleh bakteri untuk sintesis dinding sel. Jadi ini bersaing, penisilin ini akan mengikat enzimnya, padahal enzimnya ini diperlukan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Ini contoh antibiotik. Kalau misalnya bakteri kan kayak gini ya, ada dinding selnya. Kemudian kalau enzim yang untuk pembentukan dinding sel itu dihambat oleh suatu obat, maka dinding sel itu jadi tidak sempurna kan pembentukannya, sehingga itu maka mudah dihancurkan oleh tubuh kita, tidak menyebabkan infeksi. Contohnya juga untuk obat-obatan seperti allopurinol, ini untuk mengobati asam urat, mengurangi produksi urat dengan menghambat kerja dari enzim xanthin oksidase. Masih ingat ini metabolisme apa ini kemarin? Ingat nggak?
karbohidrat, lemak, protein, asam nuklear. Yang apa? Purin, iya, asam nuklear. Ya, untuk purin kemarin ada guanin dan adenin ya. Nah, itu ada dalam proses perombakannya, proses katabolismenya, dia akan diubah jadi asam urat. Nah, ini ada namanya enzim satin oksidase XO. Ini kerjanya dihambat oleh obat namanya allopurinol. Ini untuk obat anti asam urat. Jadi kalau kerjanya dihambat di sini, maka asam uratnya ini jadi tidak tinggi. Karena proses selanjutnya tidak dapat dilakukan, ya, tidak ada enzimnya. Uji contoh lagi untuk yang uji paling umum untuk pengukuran konsentrasi glukosa, ini metode yang GOD, glukosa oksidase dan peroksidase. Jadi dengan ini ya, mengukur kadar glukosa dari darah, itu kita gunakan enzim tadi, bisa glukosa oksidase atau peroksidase. Nanti dengan adanya bantuan tadi akan menyebabkan perubahan warna kromopor ini, kelihatan warnanya. Oh, kalau kadar gula darahnya tinggi, maka nanti warna yang terserap jadi tinggi. Kita bisa menghitung konsentrasinya. Ini yang sifatnya kuantitatif. Kalau yang kita lakukan di percobaan kemarin, di praktikum kemarin itu sifatnya kualitatif ya. Kalau yang Benedict masih ingat? Ya, itu ada yang jadi hijau, kekuningan, makin tinggi konsentrasinya semakin merah. Itu oh, kita hanya bisa nebak, oh ini konsentrasinya tinggi plus berapa, tapi kita tidak bisa mengukur konsentrasinya gulanya berapa, misalnya 300 mg per desiliter begitu, tidak bisa kita ukur tepatnya konsentrasi berapa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi dari enzim. Ini untuk bacaan lebih lanjut dari enzim tadi bisa dibaca dari jenis-jenis buku textbook di bawah. Ada yang mau ditanyakan? Bisa tutup? Paham ya, lagi ya? Insya Allah. Bismillah. Optimis. Ada yang mau bertanya? Jadi, ya, jangan setelah terjadi reaksi itu enzim maksudnya digunakan lagi atau mati? Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin setelah bereaksi itu apakah enzimnya ada cukup sekali reaksi itu atau masih bisa digunakan lagi? Sesuai dengan konsentrasi substratnya tadi, jadi enzim itu masih bisa digunakan kembali. Kalau substratnya banyak bisa digunakan kembali sampai dia apa istilahnya terjadi pengaturan tadi, regulasi sudah cukup, misalnya oh ini reaksinya sudah cukup, enzimnya dia digunakan sudah cukup, maka di stop. Jadi masih bisa digunakan kembali. Jadi laktase, misalnya memecah laktosa ya, laktase tadi, laktase 1, 2, 3 gitu, yaitu bisa laktosa 1 misalnya direaksikan ke sini, reaksi laktosa 10, 15 itu masih bisa digunakan lagi, bisa reaksi lagi. Dia akan kembali ke bentuk semula,
substannya masih bisa nempel lagi sampai kalau sudah cukup misalnya produknya tadi misalnya glukosa dan galaktosannya sudah cukup, dianggap sudah cukup, dia akan mengisi kata saja. Dan terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Belum? Nanya soal? Satu, saya bocorkan. Yang tadi jenis-jenis kelas enzim tadi. Gila, semangat ya. 6 kelas enzim tadi, yaitu enzim yang termasuk dalam enzim apa? Asparase, hidrolase, amilase, asparase, isomerase. Oke, sudah cukup? Kalau sudah cukup bisa kita tutup pertemuan ini dengan baca doa, berdoa di